Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazrul Musafik dengan NIM C1C021259. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, materi akuntansi syariah dengan materi sistem keuangan syariah. Dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah akuntansi syariah. Pertama itu konsep memelihara harta kekayaan. Sistem keuangan syariah terkait erat dengan harta kekayaan, maka transaksi serta transaksi yang diperbolehkan dan dilarang syariah. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan pemilik dari harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu diperoleh dengan cara yang sah dan benar, legal and fair, serta dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik, baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sedangkan manusia adalah wakil atau khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Selanjutnya, perolehan harta dalam syariah. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Perhitungan untung atau rugi harus berorientasi jangka panjang, yaitu mempertimbangkan perhitungan untuk kepentingan akhirat karena kehidupan di dunia hanya sementara dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua hal yang telah dilakukan pada hari di mana tidak seseorang pun ataupun juga dapat menolong kita. Selanjutnya ada penggunaan harta dalam syariah. Ketentuan syariah yang berkaitan dengan penggunaan harta antara lain, yang pertama tidak boros dan tidak kikir, yaitu dalam batas kewajaran. Selanjutnya memberikan infak dan sedekah, ada membayar zakat sesuai ketentuan, memberi pinjaman tanpa bunga atau qardul hasan, dan yang terakhir meringankan kesulitan orang yang berhutang. Selanjutnya akad atau kontrak atau transaksi. Menurut Abdul Razak Al-Sanhuri dalam Nadariyatul Aqdi, akad adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan kewajiban hukum, yaitu konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kesepakatan tersebut. Akad yang sudah terjadi atau disepakati harus dipenuhi dan tidak boleh diingkari. Akad berbeda dengan wa'ad janji, di mana wa'ad adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain. Adapun pembagian jenis akad, yaitu yang pertama ada akad tabaru, yaitu perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Tabaru ini berasal dari kata bir dalam bahasa Arabi artinya kebaikan. Selanjutnya ada akad tijarah yang merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, adapun rukun dan syarat sahnya suatu akad ada tiga, yaitu yang pertama pelaku, yaitu para pihak yang melakukan akad. Yang kedua ada objek akad yang merupakan sebuah konsekuensi yang harus ada dengan dilakukannya transaksi tertentu. Yang ketiga ada ijab kabul atau serah terima yang merupakan kesepakatan dari para pelaku dan menunjukkan mereka saling ridho. Tidak sah suatu transaksi apabila ada salah satu pihak yang terpaksa melakukannya. Selanjutnya, riba dan jenis riba. Riba ini berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, berkembang, dan membesar. Imam Sarazi mendefinisikan bahwa riba ini sebagai tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan, yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyeimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. Larangan riba ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama Islam, melainkan juga diharamkan oleh seluruh agama samawi selain Islam.
Adapun jenis riba, yang pertama ada riba dain, yang kedua ada riba fad, di mana riba dain ini merupakan riba yang muncul karena utang piutang, sedangkan riba fad ini adalah riba yang muncul karena transaksi pertukaran atau barter. Hmm, Riba dain ini dapat terjadi dalam segala jenis transaksi kredit atau utang piutang di satu pihak harus membayar besar dari pokok pinjamannya. Riba fadl ini dapat terjadi apabila terdapat kelebihan atau penambahan pada salah satu dari barang sejenis yang dipertukarkan, baik pertukaran yang dilakukan dari tangan ke tangan atau tunai maupun kredit. Selanjutnya ada prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama itu ada kebebasan berintegrasi yang didasari oleh prinsip suka suka sama suka dan tidak ada pihak yang terzalimi dan didasari akad yang sah. Yang kedua, bebas dari maghrib atau masyir, judi, goror, penipuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bebas dari pengendalian, rekayasa, dan manipulasi harga. Selanjutnya ada setiap orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar terbebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi. Yang selanjutnya ada para pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu. Selanjutnya ada transaksi berdasarkan pada kerjasama dan solidaritas yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada transaksi dilaksanakan demi mewujudkan kemaslahatan manusia dan terakhir ada mengimplementasikan zakat. Adapun jenis instrumen keuangan syariah yang pertama yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, salam dan salam paralel, istisna dan istisna paralel, ijarah dan ijarah muntaniyah bitamlik, wadiah, qard dan qard hasan pinjaman, sarf, wakalah, kafalah dan hiwalah. Adapun jenis instrumen keuangan syariah ini sekunder, instrumen keuangan syariah banyak diaplikasikan pada lembaga keuangan dalam bentuk pasar modal. Instrumen keuangan sekunder merupakan instrumen turunan dari instrumen keuangan primer. Ada berbagai macam instrumen pasar modal menurut Obaidullah, instrumen penting yang dapat diperdagangkan sebagai hasil pemikiran menurut hukum Islam. Di antaranya yaitu ada dana mudharabah, saham biasa perusahaan, obligasi bagi hasil, obligasi muqarradah dan saham perseveran. Sekian presentasi, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Eh, Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.